Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya Mam Kitin. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik. Ini adalah postingan saya untuk budgeting di bulan April ini. Nah teman-teman, ini langsung saja saya sudah selesaikan lebih dahulu kotak-kotaknya ya teman-teman. Jadi saya juga sudah isi masing-masing kategorinya. Jadi ini cuman tinggal menuliskan angka atau nominalnya saja. Saya seperti biasa selalu membagi dalam kotak tabungan saving, sedekah atau giving, kemudian untuk living. Living saya bagi dua, yang sifatnya non cash atau debit rekening, dan satu lagi yang sifatnya cash atau tunai. Nah untuk tabungan saya bagi 4 kelompok. Ada dana darurat, saya tetap anggarkan 2 juta di 2 bulan terakhir ini ya. Jadi dari bulan lalu saya sudah anggarkan ini di 2 juta. Kemudian di sinking fund ada 400.000. Kemudian untuk pendidikan, kali ini saya lebihkan untuk si anak nomor 2 karena ada tahun ini daftar ulang untuk naik ke TKB ya. Sekolah anak saya ini menerapkan daftar ulang teman-teman. Jadi kakaknya saya kurangi menjadi 300. Selanjutnya giving saya skip. Di sini ada giving saya itu ada 3 ya teman-teman, yaitu untuk church atau tempat ibadah, kemudian untuk orang tua, dan untuk sedekah. Nah selanjutnya untuk non cash yang sifatnya langsung di transfer atau debit rekening itu ada 6, yaitu les, kemudian uang sekolah, listrik, wifi, dan pembelanjaan online ataupun transportasi seperti Grab dan juga Shopee. Nah nominalnya seperti yang tertera ya, ini hampir tidak berubah kecuali di listrik dan pembelanjaan via Shopee dan OVO itu ada kenaikan sedikit. Sedangkan listrik yang 300 ini sebenarnya saya tidak ada isi untuk bulan ini ya teman-teman, karena saya sudah maksimalkan di diskon 50% di waktu Januari Februari kemarin dari PLN. Jadi kemungkinan sampai beberapa bulan ke depan saya tidak menggunakan uang listrik ini. Cuman saya tetap anggarkan supaya dia bisa membackup pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya. Saya tetap tuliskan 300.000 seperti bulan lalu juga, dia bisa membantu uang bulanan yang sebenarnya belanja bulanan saya itu kurang gitu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk kategori cash atau tunai yang nantinya akan saya isi di dompet pintar. Ini juga yang mengalami perubahan di sini dibandingkan bulan lalu itu seperti belanja bulanan atau monthly saya naikkan 100.000 ya, karena bulan lalu itu benar-benar sangat ngepas sekali teman-teman, bahkan sampai dibantu uang listrik saya alihkan sebagian karena beras ya, minyak goreng, susu, persabunan, dan lain-lain itu semuanya dibebankan di belanja bulanan ini. Nah selanjutnya untuk kategori yang lain ini semua hampir tetap ya teman-teman, hampir tetap. Oke, ini saya totalkan aja langsung ya berapa totalnya. Jadi untuk dana di dompet pintar ini cuman ada sedikit kenaikan sekitar 100 ribuan begitu ya teman-teman. Jadi totalnya ada 3.400.000 dan ini uangnya sudah saya siapkan, akan saya isi ke dalam dompet pintar ini ya. Ini ada pecahan 50.000 semua, dan nanti juga akan saya tukarkan 100.000 ke pecahan kecil karena uang sampah itu nominalnya pecah ya, 35.000, uang gas galon juga ada 40.000-nya, dan parkir. Selanjutnya untuk sinking fund bulan ini 400.000 saya bagi di 7 kategori ya. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu. Saya isikan dulu masing-masing dana yang ada di kategori cash di dompet pintar ini ya. Dimulai dari belanja mingguan, pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Jadi bulan April ini 4 minggu biaya belanja mingguan seperti lauk, bumbu, sayur, ikan gitu ya. Jadi saya tentukan dia di minggu pertama itu ada 8 hari, di minggu kedua juga, oh salah ya teman-teman, di minggu pertama saya buatkan 7 hari, minggu kedua dan ketiga 8 hari masing-masing, sedangkan minggu keempat itu 7 hari. Jadi nominalnya di minggu pertama 250, minggu kedua 300, minggu ketiga 300, dan minggu keempat itu 250. Oke, selanjutnya untuk belanja bulanan 700.000. Saya rasa ini cukup, mudah-mudahan masih ada sisa sedikit ya. Paling tidak sudah lebih
sesuai dengan yang dibutuhkan teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya uang jajan ini tidak berubah ya, 300. Meskipun sebenarnya bulan lalu juga ini kurang sebenarnya teman-teman. Saya punya anak 2 yang dua-duanya sudah sekolah juga ya. Tapi kadang dibantu suami sekiranya dana ini sudah sangat terbatas sekali. Untuk buy food 200, kemudian eating out 300. Nah, dari dana eating out inilah terbesar untuk biasa saya sisihkan, saya kendalikan. Jadi saya bisa setiap akhir bulan nanti saat evaluasi saya bisa menyisihkannya untuk mengisi tabungan amplop 100 teman-teman. Karena saya punya target sebenarnya itu minimal 1 bulan bisa menabung dari sisa dompet pintar ini adalah 1.250.000 ya teman-teman. Jadi sedikit sharing, kalau saya pribadi mengatur keuangan ini, saya usahakan itu menabung di awal, yaitu yang sifatnya emergency fund seperti yang tadi ya, dan juga dana pendidikan dan sinking fund. Nah, kalau di evaluasi akhir bulan saya usahakan dari sisa dana cash ini yang terutama yang di dompet pintar ini nyisa di 1.250.000 sebenarnya paling rendah saya target. Kalaupun memang tidak mampu, saya usahakan tutup di bulan berikutnya supaya harapan dan mimpi saya untuk bisa memenuhkan amplop challenge saya yang 100 amplop itu bisa selesai di setiap 4 bulan teman-teman. Oke, ini saya isi sudah di transportasi cash ya, 300 itu untuk transport cashnya anak saya sekolah ya. Kalau suami udah punya uang pegangan sendiri. Kemudian parkir dan ongkir 25.000 saja bulan ini sudah cukup. Selanjutnya ini untuk anggaran lain-lain 100.000. Oke teman-teman, ini saya pastikan lagi sudah saya isi semua dari dompet pintar ini ya, selesai ya. Selanjutnya saya akan isi khusus untuk kolom saving yang 4 kategori ini ya teman-teman. Untuk sinking fund 400 saya bagi di 7 kategori. Oke, kemudian ini saya sebenarnya trackingnya sudah saya isi lebih dahulu ya teman-teman, karena ini juga sudah lewat dari minggu pertama April ya. Jadi saya kerjakan di awal bulan sebenarnya, editingnya saya nggak sempat teman-teman. Tadi emergency fund sudah saya update, saya sudah isi 2 buah anggur, dananya saya transfer ke rekening ya, tidak di sini ya teman-teman. Bagi yang mengikuti video saya sering pasti paham. Untuk emergency fund dan dana education atau pendidikan anak-anak ini saya tidak simpan di binder karena nominalnya lumayan, pasti bindernya tidaklah muat, terlalu tebal juga ya teman-teman. Jadi saya langsung pisahkan, setiap kali terima uang dari suami itu saya pisahkan di rekening yang terpisah gitu. Yang selanjutnya saya isi secara cash itu hanyalah tabungan sinking fund di awal bulan, yaitu 400.000 tadi. Dimulai dari kategori health itu saya isi bulan ini 50.000 seperti tracker ini saya sudah isi, tinggal mencocokkan nominalnya ya teman-teman. Jadi totalnya di bulan ini ada 950.000 rupiah. Oke, ini saya hanya menunjukkan kalau sudah sesuai yang saya isi dengan uang fisiknya teman-teman. Selanjutnya kategori yang kedua tadi adalah biaya tabungan liburan atau holiday, itu saya tambahkan 50.000 di bulan ini sudah saya isi ya. Jadi total bulan ini saldonya 850. Ini boleh dilihat ya, 300, 400, 500, 600, 700, 50, 790, 810, 82, 83, 84 dan 850.000. Itu untuk kategori holiday. Saya belum tahu ini kapan bisa digunakan, tapi saya berharap uang tabungannya lumayan dulu supaya bisa dipakai ya. Kalau untuk holiday jarak dekat, saya biasanya nggak pakai dari sini teman-teman, cukup debit dari Eat Out ya kalau memang masih dalam kota ya. Kemudian untuk Nataru saya bulan ini sudah isi dan tambahkan 100.000 teman-teman. Jadi ini sudah ada 500.000 ya, supaya nanti Desember saya bisa pergunakan dengan baik ketika harus pulang kampung.
ke kampung mertua dan orang tua saya. Ini masih 500.000 ya teman-teman di bulan ini. Semoga di bulan-bulan berikutnya masih bisa bertambah. Oke, ini sudah saya pastikan dan sesuaikan nominalnya sesuai ya. Selanjutnya di kategori yang keempat atau kategori yang terakhir di binder biru ini adalah kategori sosial. Pada umumnya dana ini saya gunakan untuk undangan pesta teman-teman. Jadi sementara ini dengan bertambahnya 50.000 saldonya ada di 400.000 rupiah. Seperti saat ini ya, saya sudah pegang ada 2 undangan teman-teman untuk pernikahan ya. Ada anaknya teman satu kumpulan lingkungan dan satu lagi dari teman satu gereja. Jadi ini ada 2 undangan pernikahan teman-teman, pasti pengeluarannya saya ambil dari sana. Kemudian untuk kategori di binder pink ini ada 3, yaitu BBM ya. Bulan ini saya tambahkan 50.000, jadi totalnya sudah ada 400.000 sampai dengan April ini ya untuk bahan bakar. Kemudian kategori kedua di binder pink ini adalah dana tak terduga. Untuk birthday saya skip dulu ya, karena dananya tidak cukup. Mungkin di next saya coba isi lagi. Ini saya tambahkan 50, saya sudah update, totalnya ada 490.000 sampai bulan ini ya teman-teman, untuk kategori dana tak terduga yang ini sangat saya butuhkan sekali teman-teman. Kemudian untuk kategori menjabui ataupun menjadi tuan rumah saya tambahkan 50.000. Jadi ini sudah ada 450 di bulan ini. Dan ini dananya saya akan debit karena ada juga sudah saya gunakan untuk menjadi tuan rumah ketika ibadah lingkungan gereja, ketika giliran kami yang menjadi tuan rumah ya teman-teman. Nanti saya akan update lagi trackernya. Oke, ini adalah kategori terakhir untuk binder pink. Dengan demikian sinking fund yang 400.000 selesai, dan juga untuk budgeting saya sampai di sini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sudah menemani postingan saya kali ini. Semoga kita tetap semangat untuk terus disiplin mengikuti alur ataupun koridor keuangan yang sudah kita atur ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.